Di waktu yang sama di Prancis, ini adalah kedai atau bar yang waktu itu terlihat pestanya sudah usai. Sambil terlihat juga seseorang sedang menyapu sambil ditempeli kertas jimat yang sedang dicari oleh Ipan. Dia berkata, "Muhan, ada apa denganmu? Bagaimanapun, kalau ada waktu datanglah ke kafe. Ada yang ingin kubicarakan denganmu," ucap seseorang. "Berdasarkan informasi lokal," ucap reporter, "mereka terlihat sedang mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan umat manusia di planet yang kita cinta ini. Berusaha untuk mencegah kepunahan manusia," ucap berita. "Aku tidak akan memberitamu kalau kau tidak datang. Tapi, hei, apa kau dengar?" Di sana terlihat sosok mata yang memakai topi. "Apakah itu baik atau buruk?" ucap orang itu. "Apa yang kau bicarakan?" Rupanya dia sedang mengobrol di telepon. Sosok misterius ini berkata, "Kalau bukan hal yang baik, maka aku tidak akan datang. Dasar bodoh." Rupanya terlihat itu adalah anak kecil yang memakai topi yang sepertinya dia juga manusia super ya, karena matanya bersinar. Dia bernama Sigmund Mohan. Kita dipindahkan lagi ke pantai. Nangi sudah bangkit. Kekuatan sejatinya sudah muncul sambil dikelilingi sebuah bayangan hitam yang melingkari sekujur tubuhnya. Kalau biasa manusia super menjadi serius dan matanya bersinar seterang-terangnya, mata Nangi kini berubah menjadi segelap-gelapnya. Di saat yang sama juga, mata gelap itu berubah menjadi terang dan segumpalan energi hitam pun terpancar di sana. Dar, meledakkan itu secara tembakan tidak terduga oleh Sid sampai mengenai tangannya. Tangannya terkena tembakan itu. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencerna apa yang terjadi, Nangi sudah berada di bawahnya bersiap untuk melakukan uppercut gecerak. Dar. Nangi di sana berdiri dengan kuda-kudanya melompat bersiap-siap untuk menyusul Sid yang terpental ke atas. Basilov dan Shepard melihat semua itu. Pertarungan mereka kini terjadi di udara. Nangi di sana berusaha untuk mencengkram dirinya. Sid pun akan terjebak dalam bayangan hitam yang dikuasai oleh Nangi, dan benar saja bayangan hitam pun langsung menerkam Sid saat itu. Namun terjadi getaran di tangan Nangi. Sid pun memberontak. Dia tidak mau kalah begitu saja sambil berteriak, "Hurrah!" Sid pun berhasil lolos dari bayangan hitam. Di saat yang sama, Senpel tidak membiarkan itu. Dia menerjang ke arah Sid, gecerak, dar, langsung melakukan jab kepada dirinya. Perutnya terkena secara langsung. Dia langsung utah getih di sana. Senpel tidak mau kalah juga. Mereka akhirnya bertarung kembali. Nangi di sana hanya melihat saja Senpel melawan Sid. Namun ketika itu Nangi tidak membiarkan itu. Nangi yang sudah kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Tidak peduli siapa yang di depannya, dia menghajar semua orang. Kecerak, dar, Sid dihajar. Nangi dihajar lagi, kecerak, dar. Sebuah gumpalan bola hitam pun mulai kembali muncul, akan ditembakkan. Namun di sana Sid berhasil menghindarinya. Dar. Dia mencoba untuk masuk ke dalam tanah, namun Nangi tidak membiarkannya. Di sana juga ada Tuan Basilov yang mencengkram tentakelnya. Dia tidak membiarkan Sid untuk masuk ke dalam tanah. "Mau kemana kau? Apa kau pikir kau bisa lari?" ucap Tuan Basilov sambil memegang tentakel milik Sid, menginjaknya begitu saja. Kecerak, dar. Sambil teringat apa ya yang mereka katakan, ini adalah kata-kata moral. Mereka berevolusi ya. Itu maksudmu? Dan benar saja, para manusia super ini sekarang berada di atas awan, seolah-olah Sid hanya mainan bagi mereka. Combo berempat itu benar-benar luar biasa. Ledakan yang terjadi benar-benar menggetarkan seluruh area sekitar. Para superhuman adalah musuh lama kami. Mereka adalah bencana yang mencegah kami menuju tujuan yang telah kami idamkan. Dan benar saja, kini Sid pun sudah tidak berdaya di hadapan dari Tuan Basilov. Dia sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Melihat dari keadaannya ya, Mimin rasa ini akhir dari si Sid ini, karena secara teori dia sudah di combo oleh dan diberikan jurus-jurus terkuat dari Nangi, Senpel, bahkan kini akan diberikan jurus terkuat dari Tuan Basilov. "Lihat aku sekarang," ucap Tuan Basilov. Namun ketika itu bola-bola hitam itu muncul kembali. Di sana Tuan Basilov terkejut dengan apa yang akan menyerangnya. Kecerak, dar, dar, dar. Senpel pun kaget dengan hal itu karena dia gak habis pikir kenapa Nangi menyerang rekannya sendiri. Bahkan di sana Tuan Basilov terkena serangan itu. Apaan itu, dia gila, ucapnya sambil melihat sosok mengerikan dari Nangi yang sudah dipenuhi bayangan hitam.
Akhirnya Basilo pun marah karena dia merasa dikhianati. Dasar sampah, kecerak, dan mereka bertarung satu sama lain. Tuan Basilov sudah mencapai 91%. Kau benar-benar gila, ucap Tuan Basilov. Saat itu Tuan Basilov pun sudah menjadi gila. Mereka berdua malah bertarung satu sama lain. Di sisi yang lain, Kirilo berpikir, lah, apa yang terjadi? Kenapa mereka malah bertarung satu sama lain? Apa yang dilakukan? Mereka berdua memancarkan rasa haus darah yang sangat besar. Tunggu, apa ini benar-benar waktu yang tepat? Di mana si alien sialan itu? Di mana Sid? Dan benar saja terlihat Sid berputar-putar di udara, melompat ke tanah dan mencoba untuk kabur. Terowongan, tunggu, dia akan kabur. Itu menuju kemana? Akhirnya mereka pun mencoba untuk mengikuti Sid yang akan kabur. Namun akhirnya Sid pun membelah dirinya menjadi banyak, menjadi kecil, melompat ke air. Untuk kabur, Sid memecah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Gawat, ucap Shenper yang langsung pergi untuk menghajar dan menerjang Sid. Aku tidak menyangka dia bakal kabur, ucap Shenper. Aku tidak bisa kehilangannya. Dia berenang dengan sangat cepat dan dia sedang memancarkan sesuatu sekarang. Aku tidak tahu di mana tubuh aslinya saat itu. Aku harus berhati-hati. Dia pasti mereplikasi dirinya sendiri. Di saat yang sama, batu-batu muncul di sisi Shenper. Shenper pun sangat terkejut dengan kedatangan batu-batu itu. Apa ini? Aku tahu batu ini sebuah lingkaran. Batu-batu itu membentuk sebuah formasi. Dan benar saja, kita dipindahkan lagi ke Tuan Basilov. Minggir dari jalanku, bangsat. Nangi, ini bukan permainan. Bunuhlah aku atau kita berdua akan mati. Sementara di sana Nangi hanya saja karena dia tidak tahu setelah kehilangan kesadaran. Ya, penjahat itu, ucap Sumogami. Apa ada cara kita bisa mengembalikan orang itu supaya kesadarannya kembali? Bagaimana ya, ucap Sumogami. Aku tidak tahu. Aku telah memanggil salah satu mainanku lagi, tapi akan kuserahkan keputusan itu padamu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, memanggil mainan ini sekarang akan sulit karena staminamu sudah habis dan mungkin akan mengancam nyawamu. Dan rasa sakit yang akan kau derita mungkin tidak akan bisa kau bayangkan. Namun Chisaki berkata, itu tidak penting sekarang. Aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi sekarang. Baiklah, kalau begitu aku lebih suka sisi bayimu, tapi kurasa aku tidak punya pilihan. Sumogami pun mengocok-ngocok lagi perutnya, mengambil sesuatu dan mengeluarkan Shinzoku Kagami, sebuah batu ya mungkin. Dia pun menancapkan batu itu ke dalam tanah. Batu itu mulai bersinar seperti listrik yang mengelilingi diri Nangi. Dan tiba-tiba saja ini akan mengungkap Chibiya dari dosa asli sekarang. Saat itu cermin banyak muncul di sekitar Nangi. Dia pun mengeluarkan genjutsunya lagi, bahkan dosa yang jauh lebih parah dari iblis sendiri. Ungagyo bisa mengungkap segalanya. Itulah dirinya. Di sisi yang lain, Chisaki batu ketih lagi. Sesuatu muncul dari cermin-cermin itu. Hahaha. Aku tidak bisa berkata-kata apa-apa. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Aku kebingungan disebabkan ketidaktahuan. Sambil melihat sosok Nangi yang saat itu sangat menyeramkan. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Tetaplah cermin yang mengungkapkan dirimu yang sesungguhnya, ucap si makhluk kecil itu. Nangi pun melihat cermin yang ada di depannya untuk menyadarkan dirinya. Namun di dalam dirinya Nangi benar-benar seperti orang biasa ya. Dia percaya dirinya kalau apa yang dia tuju itu benar dan bahwa tidak ada keraguan sama sekali dalam dirinya kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dan begitulah dia pun meledak dengan kemarahannya. Hurrah, dar! Cermin-cermin yang ada di sekitarnya pecah begitu saja. Tidak, itu bukan ketidaktahuan maupun penyangkalan, ucap makhluk ini, melainkan sebuah permohonan. Dia tidak memiliki kebohongan apapun. Dia percaya dengan semua apa yang dia lakukan bahwa itu adalah benar. Malahan dia ingin menegaskan bahwa keberadaannya itu nyata. Ledakan terjadi di sana. Semoga kami tertawa. Hahaha, ini gagal. Kasar minyak itu gagal, rusak dan dilepaskan. Siapapun yang maju akan langsung dibunuh. Itulah yang akan terjadi. Namun tiba-tiba sebuah tangan muncul di belakang Chisaki memegang pundaknya. Chisaki melihat kejadian itu. Itu adalah Depin yang sudah hadir dalam pertarungan dan ikut bergabung. Kau siapa? Aku guru lamanya. Aku akan membantumu, ucap Depin. Sekarang jika kalian tidak keberatan, aku akan masuk ke medan pertarungan sebentar. Dia pun langsung melompat. Dar. Tiba-tiba melakukan sebuah jurus telapak tangan. Mantra. Keplak.
Dar, Nangi dipukul di arah punggung, terlihat sinar keemasan muncul di arah perut Nangi. Main lock. Sinar-sinar terpancar dari tubuh Nangi yang mulai meredupkan kegelapan yang ada dalam dirinya, dan sinar itu pun langsung meledak di udara, bahkan di area sekitar. Sambil terlihat seseorang berteriak, "Nangi, Nangi, Nangi, apa kau sudah gila?" Aku tidak mengira dia akan sadar sesegera itu ya. Tujuan dari penggunaan mantra pengampuan main lock adalah untuk menenggelamkan dia ke dalam memorinya. Kalau bekerja harusnya dia tidak sadarkan diri, tapi cermin hitam itu bahkan Nangi perlawanannya luar biasa. Semua jariku patah dan kulitku terbakar karena hal itu, tapi dia menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Semoga kita bisa membuatnya kembali. Di sana Basilov melihat semua itu, melihat Nangi yang sudah menjadi lebih jinak, namun di sana dia tetap marah karena Sid berhasil kabur. Mungkin aku terlalu berlebihan, atau mungkin ini hanya efek samping dari kemampuanku. Penglihatanku menjadi semakin kabur, ucap Basilov. Kekuatan yang lepas kendali itu, apakah itu adalah kekuatan sejatinya? Kalau itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, hal itu akan menjadi masalah ke depannya. Mengatasi amukan dia lebih sulit daripada mengatasi Sid itu waktu sekarang. Kekuatannya terus meningkat, terus menerus hingga di luar batas. Namun saat itu Kirillov menyadari sesuatu. Tunggu, Basilov, di mana dia? Sid ada di mana? Dia kabur, dia pergi ke laut. Dia ke laut dalam sekejap. Semuanya kaget. Apa? Dia ke laut, kabur? Shenper mengikutinya, tapi menurutku dia tidak akan berhasil. Namun seseorang berkata tidak. Sid tidak akan bisa kabur, ucap Chen Sonata yang ada di sana. Mereka semua tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jen waktu itu. Perang ini hampir selesai, ucap Chen Sonata yang sudah kembali ke medan perang. Aku tidak tahu bagaimana kita semua berada di tempat ini di saat yang bersamaan, tapi aku memiliki satu permintaan pada semuanya. Dengarkanlah aku. Sambil diperlihatkan batu-batu itu yang mulai mengejar Sid bersama Shenper waktu itu. Lalu batu itu bicara, "Pearl, kakak, apakah ini kau benar kakak?" Lalu di sana batu itu berkata, "Sid sudah kelelahan dan tubuh utamanya sudah tahu, dan dia tidak mungkin bisa lolos dari genggaman diriku. Serahkan ini padaku, Pearl," ucapnya. "Percayakan ini padaku," ucap batu itu. Di sana Pearl hanya melihatnya dengan kebingungan. "Aku mohon kembalilah sekarang juga." Saat itu kita diperlihatkan di pantai. Ayla yang berteriak, "Jen, selamat datang Ayla, selamat datang kembali. Sepertinya semua orang sudah ada di sini ya. Perang ini telah berlangsung lama," ucap Chen, "dan akulah penyebabnya. Setelah peperangan di Samudra Pasifik waktu itu, aku tiba di Australia. Aku datang untuk menemui Depen. Aku ingin mengetahui seberapa buruk keadaan di sana. Mungkin karena aku membuat suara keras ketika aku tiba di sana. Tapi untungnya aku langsung dikenali oleh Depen waktu itu. Dia menyembunyikan diriku dengan kekuatan untuk membangkitkan diriku. Aku merasa selalu berhutang budi padamu, Depen. Aku ingin mengatakan ini dari dulu, tapi terima kasih dan maafkan aku karena telah bertemu denganku di pantai Australia. Jadi mereka mengejar diriku. Untungnya rencana mereka tidak berjalan mulus karena ada Ayla di sana, manusia super yang tidak diketahui. Kalau tidak ada Ayla, mungkin aku tidak percaya dan tidak mengerti berapa korban dan bagaimana proses pemulihanku bakal terganggu. Aku memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri sehingga bisa bergerak seperti sekarang, karena Ayla bertarung dengan berani di peperangan, ucap Jen waktu itu. Lalu setelah pertarunganku bersama Ayla, Pearl pun datang untuk menolongku. Dengan kedatangan Pearl itu membawa perkembangan yang sangat baik dan mengalahkan mereka. Lalu muncullah Nangi and the gang. Semua telah berusaha dengan maksimal. Aku tahu ini adalah keadaan darurat, dan akhirnya kita berkumpul di sini untuk melakukan satu hal, untuk tidak pernah kalah. Aku ingin menegaskan kalau itu adalah tujuan dari umat manusia, atau bisa kubilang tujuan utama dari aliansi manusia super. Misi kita adalah untuk meraih kemenangan melawan musuh kita. Lalu Jen berkata, "Kirillov, ketika aku tumbang, aku mengingat kata-katamu bahwa ada sekelompok yang terdiri dari sekumpulan manusia, maksudku alien yang sangat berbahaya seperti Sid, bukan? Itu adalah neraka yang tak terbayangkan. Bahkan jika aku hanya membayangkannya saja, aku tidak bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang akan mereka buat. Orang-orang bilang kalau satu-satunya yang bisa melawan
alien adalah para manusia super. Mereka tidaklah salah kalau mereka seperti ini bergerak secara bergerombol. Bukankah itu penjelasan yang tepat atas terbentuknya dari aliansi manusia super juga? Jika para alien sudah membuat aliansi alien, maka kita manusia super harus membuat aliansi manusia super juga. Kerusakan yang telah mereka timbulkan hanya sebesar puncak gunung es saja. Dengan kata lain, mereka tidak akan membiarkan bahkan selai rambut pun bisa lolos. Kita telah kehilangan banyak hal, dan mungkin kita kehilangan lebih memilukan dari waktu yang dekat. Sambil diperlihatkan banyak orang yang sudah menjadi korban, banyak bangunan yang hancur, banyak korban setelah kehilangan nyawa juga karena alien-alien tersebut. Chen menegaskan, aku yakin kalau aku adalah orang yang cocok untuk memimpin aliansi itu. Aku ini kuat, tetapi keadaanku lihatlah sangat buruk. Sambil terlihat gelangnya sudah hampir putus. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku membusuk dari dalam. Aku hanya bisa berharap bahwa aliansi ini akan berisikan para superhuman yang bersedia untuk mengorbankan diri mereka untuk umat manusia dan menyelamatkan umat manusia. Di sana Jane membulatkan tekadnya untuk mengorbankan dirinya agar Sid tidak bisa lolos. Lalu muncullah Sandper dari laut ke arah pantai. Dia melakukan superhero landing yang tidak jelas sambil cengengang. Pearl, ucapnya, dengarkan aku. Aku mempercayaimu untuk menjadi kapten. Sambil menjulurkan tangannya, namun Sandper hanya memeluknya. Tiba-tiba di sisi yang lain, Sid masih kabur dengan kecepatan yang luar biasa. Aku hampir sampai tubuh utamaku tidak bisa menguati ini. Aku terus kabur, tapi batu-batu ini mengejarku. Aku harus lebih cepat dan bisa meloloskan diri dari mereka. Sementara di pantai, Jane melakukan sesuatu. Dia memberikan antingnya kepada Sandper dan juga kepada Ayla. Mereka berdua diberikan anting kanan dan kiri. Terlalu berat untukku kalau begitu. Sampai jumpa di sisi yang lain semuanya, ucap Jane yang memberikan salam penghormatan terakhir pada mereka. Terlihat sebuah batu mengikuti Sid dari dalam air dan tiba-tiba gencreng, tada. Seperti Rinnegan milik Uchiha Sasuke, dia tiba-tiba dan ujug-ujug berpindah dengan objek yang ada di sana. Chen pun sudah muncul di hadapan wajah dari Sid. Lama tidak berjumpa, Sid. Sid pun melihat dengan mata satunya, mata yang sangat besar. Dicekeklah tubuh dari Sid itu. Lalu tiba-tiba tubuh dari Jen pun membatu. Sementara itu di atas di pantai, mereka semua kaget karena Jen tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sebuah batu yang besar. Apa, kakak? Sambil melihat batu itu, sebuah batu. Apa kau bertukar tempat dengan batu yang mengejar Sid? Tiupan angin sepoi-sepoi muncul ketika semua terdiam di dalam suasana sunyi yang menyakitkan layaknya duri. Semuanya hancur dan merasakan kesedihan yang sama setelah mereka menyadari bahwa semua yang terjadi, dan itulah hal terakhir yang diingat dari Jen Sonata yang mereka kenal. Dan begitulah Jen pun bersepertinya dengan mencekek itu dan merubah dirinya. Sid pun mungkin lebih tepatnya tersegel ya oleh Jen atau Jen Sonata, karena kita tidak diperlihatkan Sid mengeluarkan darah di detik-detik terakhirnya atau bagaimana, tapi mungkin sepertinya Sid tersegel oleh kemampuan terakhir dari Jen Sonata. Ayla di sana bertekuk lutut, dia menangis karena ketidakmampuannya dan karena kelemahannya. Aku belum siap untuk mewujudkan keinginanmu. Aku memiliki banyak kekurangan dan kurang dewasa. Jika ada sebuah gunung yang tidak kelihatan, yang tidak dapat didaki, kalau kau membelahnya maka semuanya akan berakhir. Chen, ucapnya, meskipun jika aku mati dan bangkit kembali, aku masih tidak bisa melakukan apa seperti yang kau lakukan. Sambil menangis dia berteriak, Jani. Semua hanya tertunduk melihat kepergian dari Jen. Orang-orang terdekatnya hanya sedih. Sandper, Scott, bahkan Devin pun sedih. Aku akan melakukan yang terbaik. Ayla pun nangis ngagogok sambil ditenangkan oleh bapaknya sambil memeluknya. Itulah yang terjadi dengan Ayla. Sementara itu Kirillov melihat kejadian itu. Dia kagum dengan keteguhan hati Jen Sonata. Jen Sonata ya. Namun tiba-tiba Basilov sambil terlihat. Basilov pun pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia pergi ke jalanan melompat. Sepertinya Basilov ini
nyamperin si Ali Salma ya. Biarkan aku berkata, ucapnya sambil melihat tubuh Ali Salma. Aku telah melakukan pembalasan dendammu. Berakhirlah saat ini dan beristirahatlah. Dia pun menggendong Ali Salma. Tiba-tiba kita pun dipindahkan ke perguruan seni bela diri Submu. Sepertinya sudah berakhir, ucap murid di sana sambil melihat berita. Maksudku, perang Australia telah berakhir. Kita dipindahkan ke scene. Sepertinya ini si Akang sedang ngobrol dengan alien, lalu ada si kakek juga ya. Sepertinya sudah kesalahpahamannya sudah berakhir di sana. Lalu berita menjelaskan mengenai krisis yang terjadi di Australia saat ini. Pasukanku Amerika telah dikerahkan dan semua zona wilayah berbahaya telah dikendalikan. Sementara itu pemerintah sedang mendistribusikan bantuan bagi korban. Sejumlah helikopter pun dikerahkan, ucapnya. Benar saja terlihat helikopter yang sudah dikerahkan, lalu para tentara pun juga ada di sana. Tentara Australia masih menjaga situasi yang menurunkan tingkat risiko berkaitan dengan krisis Australia. Secara langsung kami siarkan seorang manusia super menyampaikan pendapatnya. Wartawan berkata, "Apa sebuah kehormatan untuk bisa bertemu denganmu. Terima kasih atas semua usaha Anda. Tapi bisakah kau jelaskan? Pertama-tama aku ingin bertanya, apakah semua perang ini sudah berakhir?" Ucap wartawan itu. Kirillov hanya ulang-ulang melihatnya, berkata dalam hatinya, "Kacau sekali semuanya." Namun dia tiba-tiba berubah menjadi tegas dan berkata, "Perang sudah berakhir, kita aman untuk saat ini." Itulah yang dikatakan Tuan Kirillov sambil memperkenalkan dirinya. "Namaku adalah Kirillov, berasal dari Rusia. Aku bekerja sama dengan para manusia super lainnya. Kami berhasil menaklukkan seluruh alien yang telah menyerang Australia." Lalu reporter pun diperlihatkan sedang mewawancari Kirillov. Kirillov terus menambahkan, "Maafkan aku tidak bisa menjawab pertanyaan lainnya, tapi perang saat ini telah berakhir." Kita diperlihatkan sosok misterius yang sebelumnya ada di bar waktu itu. Dampak dari yang diterima para manusia super sangat terbilang tinggi dan kita pun kehilangan seseorang. Kita dipindahkan ke Amerika Serikat. Di sini ada Sui, lalu ada Weirdo dan ada juga Ben sedang menonton berita. Ben di sana berkata sambil melihat TV, "Per ada di mana?" Sementara Sui berkata, Kakak Jen ada di mana?" Di sini Mimin kira waktu itu mereka ini bakal nyusul ya. Ternyata mereka diem aja di markas gitu. Lalu mereka terkejut dengan apa yang dikatakan berita. "Kami sedang berduka atas kematian seorang manusia super yang sangat membantu kami." Itulah yang dikatakan oleh Kirillov dan berita. Mereka pun tahu dengan siapa yang telah hilang karena Pearl ada di dalam TV. Maka yang kemungkinan mereka ingat adalah Chen. Di sana Sui hanya berkata, "Kakak." Kita pun dipindahkan ke sebuah pesawat. Terlihat di dalam pesawat ada beberapa orang yang sedang bersantai sambil mendengarkan berita. Sepertinya ini adalah Ipan. Dia berkata, "Membosankan. Sepertinya kita akan bertemu lagi nanti," ucap Ipan. Terlihat malam pun poek di sana. Terlihat sepertinya geng Murel dan kawan-kawan sudah sampai di pulaunya milik Tuan Zahayak. "Sejauh ini berapa banyak pulau yang telah kau hancurkan, Tobion?" "Mungkin ratusan," ucap Tobion yang berkata begitu. Sambil terlihat di sana juga ada Pan yang berkata, "Dia naik ke atas." "Tobion, kurangi kecepatanmu, berhenti bermain petak umpetnya dan kita akan menghadapinya langsung." Mereka pun akhirnya menginjakan kaki di pulau Tuan Zahayak. Waktu bercanda sudah berakhir sekarang. Mereka pun akan sepertinya melakukan konfrontasi yang sangat besar dengan Tuan Zahayak. Dan sepertinya akan terjadi pertempuran atau semacamnya.